Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, beserta ibunya Haja Muhimmah Falasifah yang selalu saya harapkan barokah manfaat ilmunya. Yang saya hormati pencetus ilmu PAL, yakni Dr. Hanifuddin Makdum, beserta Ibu Khairatul Idawati. Yang saya hormati Bapak pengampu pelajaran tafsir tematik, yakni Bapak Ahmad Nidhomi, dan yang kami hormati kedua orang tua saya, yakni Abah Zainuddin beserta Ibu Iklilah Mahmudah, yang selalu mendoakan saya, yang selalu menyemangati saya, yang selalu mensupport saya tiada habisnya. Di sini saya akan memaparkan profil Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang kurang lebih 3 km arah utara kota Jombang. Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini ada beberapa pendidikan formal, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi, yang mana pendidikan formal tersebut selalu mengalami perubahan, selalu mengalami perkembangan, selalu mengalami peradaban sesuai dengan berkembangnya zaman, yang mana tetap mengedepankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tetap memegang teguh etika-etika kepesantrenan. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini berdiri pada tahun 1966. Tepatnya Akta Notaris nomor 3 pada tanggal 6 September 1966. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Untuk rintisan pertama, ini datanglah seorang alim ulama dan pendekar, yakni Kiai Abdus Salam. Beliau datang pada tahun 1825. Kiai Abdus Salam ini dikenal dengan julukan Mbah Soihah. Mengapa sih kok dijuluki dengan Mbah Soihah? Karena bentakan beliau yang membuat semua orang menjadi gemetar. Nah, niat kedatangan Kiai Abdus Salam di Jombang ini tidak lain salah satunya adalah untuk menyebarkan agama dan ilmu yang dimilikinya. Di Jombang ini beliau bergelut dengan semak belukar selama 13 tahun. Yang mana setelah 13 tahun tersebut beliau menjadikan semak belukar menjadi perkampungan yang dihuni oleh banyak penduduk dan banyak manusia. Kemudian karena sudah banyak penduduknya, maka pada tahun 1838 beliau mendirikan pondok yang dinamakan dengan Pondok Selawe atau Pondok Teluk. Mengapa sih dinamakan dengan Pondok Selawe? Karena santrinya selalu berjumlah 25. Contoh, ketika ada santri yang boyong 10, maka santri barunya yang masuk hanya 10. Pokok selalu santrinya itu ada 25. Maka dijuluki dengan Pondok Selawe. Atau dijuluki dengan Pondok Teluk, yang mana ilmu yang diajari di pondok tersebut hanya 3 fan. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua ilmu hakikat, dan yang ketiga adalah ilmu kanuragan. Dilanjut pada rintisan kedua,
di rintisan kedua ini karena Kiai Abdus Salam sudah sepuh, maka untuk kepengasuhan Pondok Pesantren Selawe atau Pondok Pesantren Teluk ini diteruskan oleh menantunya, yang mana adalah tidak lain santrinya sendiri, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Untuk yang mengasuh Pondok Selawe ini adalah Kiai Usman, yang mana Pondok Selawe ini dijuluki dengan Pondok Toriko. Untuk Kiai Said ini membangun pondok di sebelah barat sungai, yang mana lokasi pondok yang dibangun oleh Kiai Said ini tidak jauh dengan Pondok Selawe, yang mana pondok yang dibangun oleh Kiai Said ini dijuluki dengan Pondok Syariah. Dilanjut pada pengembangan pertama, pengembangan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang tadi karena pondoknya ini sudah diasuh oleh Kiai Usman dan Kiai Said, untuk pengembangan pertama karena Kiai Usman dan Kiai Said wafat, maka kepengasuhan pondok pesantren ini diteruskan oleh keluarganya. Untuk Kiai Usman, karena beliau itu tidak mempunyai putra laki-laki, karena beliau itu hanya mempunyai 2 putri, maka tidak ada yang meneruskan. Jadi sebagian santrinya ini dipindah ke Kiai Asy'ari, yang mana pondok pesantrennya itu terkenal disebut dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, yang sebagian santrinya Kiai Usman ini diboyong ke Kiai Hasbullah, yang mana beliau juga mengasuh pondok yang dibangun oleh Kiai Said, yakni pondok sebelah barat sungai, yang mana lokasi atau pusat thariqahnya ini diampu atau diasuh oleh Kiai Abdullah. Kiai Hasbullah ini terkenal dengan kiai yang sangat kaya raya dan dermawan, yang mana sawahnya itu berhektar-hektar, dan ketika panen itu berkarung-karung, sampai-sampai dijuluki dengan tambak. Maka dari itu, tambak beras Jombang ini tidak lain berasal dari Kiai Hasbullah yang latar belakang kaya raya, yang panennya itu seperti tambak. Untuk pengembangan kedua, karena tadi yang mengasuh pondok pesantrennya itu adalah Kiai Hasbullah, maka solusi beliau bagaimana cara meneruskan pondok pesantrennya, yaitu dengan mengirim anak-anaknya, putra-putranya ke Makkatul Mukarramah untuk mengemban pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di pengembangan kedua ini pada tahun 1914 putranya pulang dari Makkah, maka beliau diutus untuk melanjutkan ke pengurusan pesantrennya. Pada tahun 1920 beliau Kiai Hasbullah wafat, maka kepesantrenannya diasuh oleh beberapa saudaranya, yakni Kiai Abdul Wahab, Kiai Abdul Hamid, dan Kiai Haji Abdul Rahim. Nah, pada kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab di tahun 1915, karena pendidikannya yang sangat pesat perkembangannya, maka pada tahun 1915 beliau mendirikan pendidikan yang dinamakan dengan Mubadil Fan. Untuk pengembangan ketiga, Sadaqallahul Azim.